Tahu nggak kriminalnya pahlawan kesiangan itu? Bahwa dia siap pahlawan kesiangan itu bukan pahlawan, tapi orang yang pengen menunggangi perkara ini. Beliau mau mengatakan siap. Kenapa dia nggak ribut Menteri BUMN? Kok ketemu dengan Jaksa Agung? Itu cara dalam kasus ini tengah diselidiki. Bung Rey, mestinya itu cara berpikir seorang diktator. Itu cara kalau Anda berkuasa, Anda akan cari target. OCCRV kemana? Apa? Gratifikasi jet pribadi yang melibatkan ketua umum partai politik kemana? Laporkan. Anda kan cuma nomor-nomor aja di sini. Potong Bung Rey dan Bung Hendarsam. Saya persilakan Bung Hendarsam dulu, silakan. Jadi tadi ada pertanyaan saya kepada Bung Ferry. Pertanyaan saya adalah, Bang Rey, udah dulu, kalau kan itu tadi dijeda di situ kan. Ya, kalau dalam struktur undang-undang sesuai BUMN itu, dianggap paling bertanggung jawab dalam keseluruhan kinerja BUMN itu adalah Menteri BUMN yang kemarin bertemu dengan Kejaksaan Agung. Bagaimana melihatnya? Saya berikan kesempatan pada Bung Hendarsam dulu ya. Aku jawab ke Bung Ferry. Nanti saya berikan kesempatan, kan tadi udah panjang. Silakan. Jadi saya ada sepakatnya dengan apa yang dikatakan, kita jernih aja berpikirnya. Jadi begini. Termasuk pertanyaan tadi ya? Iya. Jadi gini ya, kita melihatnya seperti ini. Ini kan harus ada tata urutannya. Kementerian BUMN itu di atas, jadi regulator, ya kan. Kemudian di bawahnya itu ada holding namanya Pertamina. Kemudian ada namanya subholding, yaitu Patra Niaga. Nah, ini benar. Yang bertanggung jawab pertama itu ya adalah Patra Niaganya dulu. Nah, itu betul. Direksinya, termasuk yang shipping PSI dan lain sebagainya kan itu ya. Bukan PSI-nya beliau ya. Shippingnya itu ya kan. Jadi international shipping itu. Jadi ini dulu yang memang itu yang saya katakan follow the evidence dari bawah dulu. Nah, yang bertanggung jawab itu siapa? Direksinya. Itu dulu. Ya kan? Kemudian udah disikat nih direksinya. Tinggal dilihat komisarisnya. Apakah komisarisnya ini lalai atau tidak menjalankan itu. Nah, kelalaian itu ada dua faktornya. Ada yang masalah bisa ke tindak pidana, ada juga masalah ke administratif. Administratifnya itu dia bisa dikenakan denda, dia bisa dikenakan ganti rugi terkait dengan kelalaian dia dalam melakukan pengawasan. Nah, itu satu. Ya, yang kemudian naik lagi ke atas itu baru ke Pertamina. Ya. Baru ke Pertamina. Apakah Pertamina di rootnya pada saat itu, kita nggak sampai sekarang ini di rootnya nggak disebut-sebut loh, ya kan? Beliau itu yang siapa namanya, Bu ini kenapa siapa? Saya lupa namanya ya kan? Nggak disebut-sebut. Kemudian baru ke komisarisnya, ya kan? Apakah dia sudah menjalankan tugasnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian baru naik lagi itu baru ke Kementerian BUMN. Nah, ini maksud saya jernih kita berpikirnya dari bawah dulu, dari down langsung baru ke top up. Nah, ini kan yang cara berpikir politisnya Ray Rangkuti kan nggak seperti itu. Erick Thohir aja. Nah, ini yang dikatakan oleh Ferry Amsari tadi. Itu yang dikatakan oleh kita ini bawahnya dulu. Sisir dulu bawahnya, sikat dulu bawahnya. Ada nggak ini ke atas? Saya nggak nyalahin Ahok loh. Saya nggak nyalahin Ahok apakah dia kinerja dia betul atau tidak. Saya nggak ngomongin masalah itu. Cuman reaksi dia terkait dengan masalah ini kan kok kayak gini sih? Lu itu di dalam lu. Anda itu di dalam kok kayaknya kayak ada pembelaan diri gitu. Ya kan malah nembok saya bisa tangkap ini loh. Ujungnya kan masyarakat berpikir, orang yang berpikir kritis, yang punya legal reasoning yang kuat, lu kan komisaris di situ, ngapain aja, itu masalahnya. Kalau Ahok nggak ngomong apa-apa, dia diem aja, ya kan?
nggak berkisar, nggak akan sampai ada topik ini maksudnya. Jadi nggak usah dulu ke masalah Erick Thohir dan lain sebagainya. Ini kan kerjaan di medsos, buzzer. Kita nggak tahu lawan-lawan politiknya siapa. Termasuk Ray Rangkuti juga kita nggak ngerti. Di belakang dia adik-adik dia yang main kan kita nggak ngerti juga, ya kan? Dari bawah dulu, dari bawah dulu. Kadang-kadang kita repot ya. Ada orang yang berani belak-belakan salah. Ada orang yang diam-diam salah juga. Kan ini kali pertama kita melihat komisaris berani belak-belakan loh. Belak-belakannya belakangan. Ya mau belakangan mau di depan. Nggak bisa, kalau belakangan namanya itu pahlawan kesiangan. Orang sudah kerja semua, ya, Kejaksaan Agung, ya kan, Dirut BUMN, Dirut Pertamina udah bekerja, membuka pintu, pemerintah Prabowo udah buka pintu, segala macam. Ini sudah ada tetapkan tersangka, tiba-tiba nongol. Itu namanya kesiangan. Orang sudah mandi, dia ya, nongol udah dipanggil. Karena ditanya. Kalau Anda yang jelaskan saya dulu ya kan. Kalau saya dulu, mau pahlawan kesiangan, mau pahlawan kemalaman, kepagian, itu nggak terlalu penting. Penting, ya, karena Anda tahu nggak? Anda adalah orang ini siap Anda tahu nggak? Anda tahu nggak untuk dimintai terminologi pahlawan kesiangan itu apa? Dengan kasus itu. Nih, sekarang pertanyaan itu saya. Itu yang paling penting. Pertanyaannya adalah apakah jaksa akan manggil atau tidak? Itu kan pertanyaannya. Itu satu. Pertanyaannya ke saya kan? Saya izin jawab ya. Bung Aiman, saya jawab dulu. Saya jawab dulu. Jadi nggak penting mau siang, mau pagi, mau malam, tengah malam, pagi, nggak terlalu penting tuh. Tahu nggak kriminalnya pahlawan kesiangan itu? Bahwa dia siap pahlawan kesiangan itu bukan pahlawan, tapi orang yang pengen menunggangi perkara ini. Dia mau mengatakan siap karena sebelumnya KPK juga udah manggil terkait dengan kasus PGN kan. Ahok dipanggil oleh KPK. Datang nggak? Dia datang. Nah itu makanya sekarang kita tunggu seperti yang kita harapkan. Itu satu. Nah yang kedua, Ahok berani nih belak-belakan. Belak-belakannya sekarang. Hendarsam selalu mengutip Erick Thohir dengan membawa nama saya. Dia sendiri nggak berani masuk ke analisa sana. Kenapa? Itu pertanyaan. Sebab apa pertanyaannya? Kalau Hendarsam mau meributkan pahlawan siang, pahlawan tengah, pahlawan malam terkait dengan Ahok, kenapa dia nggak ribut Menteri BUMN? Kok ketemu dengan Jaksa Agung? Itu cara dalam kasus ini tengah diselidiki. Bung Rey, mestinya itu cara berpikir seorang diktator. Itu cara kalau Anda berkuasa, Anda akan cari target, dan kemudian Anda cari alat buktinya untuk mengincar orang itu. Itu yang nggak boleh. Gitu loh. Kenapa Hendarsam tidak mengatakan itu pahlawan tengah malam, pahlawan tengah pagi, tengah siang, dan sebagainya. Pertanyaan kenapa Anda harus ngincar itu? Dia ribut kepada Ahok yang nggak punya jabatan apa-apa. Dia Anda ribut punya target. kepada Ahok yang sebetulnya Anda punya target, sudah tidak berada dalam barisan ini. Anda punya target, tapi Anda nggak punya barang bukti. Saya itu masalahnya. Punya perspektif yang cukup positif terhadap Anda punya apa target, Anda punya target, ya orang tertentu, tapi Anda nggak punya barang bukti. Anda cuma ngelihat dari medsos. Itu masalahnya. Ahok, Anda jangan ribut. Anda ini bukan siapa-siapa, kan kata Bung Hotman. Itu betul. Sebab sekali kamu kena tembak dari peristiwa ini, kamu bakal nggak ada loh yang membentengi. Sebab kamu kan bukan orang presiden, kamu bukan orang partai yang sedang berkuasa, macam-macam. Itu mungkin yang mau disampaikan oleh Hotman. Sebab mungkin Hotman juga mengatakan peristiwa ini enggak hanya soal Ahok sebagai komisaris. Mungkin saja ia melibatkan orang-orang di luar ini, dan tentu saja dia bersifat vertikal, mengingat dananya begitu besar yang dikorup ini, dan semua seperti tidak ada yang tahu. Bagaimana dana yang begitu besar hilang dari negara ini, satu pun tidak ada yang bertanggung jawab, seolah-olah semua tertimpa kepada komisaris. Bung Hotman mengatakan, siapa yang nggak bertanggung jawab? Tunggu, orang udah ada 7 orang tersangka. Sebab kita udah melihat polanya nih. Apa polanya? Udah jadi 7 orang tersangka. Gimana nggak ada yang bertanggung jawab? Gimana ini orang? Akan diungkit masalah-masalah yang terkait ini gawat ini. Sebentar ya. Udah tersangkanya udah 7 orang. Pertanyaannya kita tanyakan kepada Pak Prabowo. Kerugian negaranya sudah Pak ada. Prabowo,
Orang-orang di lingkaran Anda sekarang apakah sudah bersih semua atau tidak? Mengapa dalam peristiwa hukum ini kelihatan yang selalu dikejar itu adalah orang-orang oposisi? Loh, kok ke arah situ? Itu pertanyaannya. Satu, saya jelasin ya. Kita mau tanyakan, apakah Pak Prabowo mau menuntaskan kasus pagar bambu? Kok cuma kepala desa? Apakah Pak Prabowo mau menuntaskan dugaan terjadinya pelipatan harta kekayaan yang sudah dilaporkan ke KPK terkait dengan presiden yang sebelumnya? Jangan-jangan cuma ini soal kekuasaan. Karena orang berada di luar, diincar masalahnya. Iya kan? Tapi orang berada di dalam, didiamkan masalahnya. Itu. Yang oleh karena itulah saya mengatakan, melihat gejala-gejala ini, Bung Aiman, saya mengatakan, nggak ada ini kelihatan perubahannya. Ini soal kebetulan Anda di luar, dan Anda nggak punya pelindung, recokin lagi, ya udah pakai persoalan hukum. Ini persis seperti pola yang dilakukan oleh orang yang disebut Hendarsam tadi itu, tidak pernah diapresiasi oleh Hendarsam, yaitu menggunakan persoalan hukum untuk menghabisi lawan-lawan politiknya. Oke, baik. Sebentar, nanti saya pakai data empirik aja. Jadi gampang. Ini kan cuma 1-2 kasus ya. Oh, ini politisasi, ya kan? Dianggap segitu. Ada 2 diksi saya pernah sampaikan kan. Ada frasa kriminalisasi dan politisasi. Kalau kriminalisasi itu, ya kan, tindak pidananya ada, ya kan. Tapi itu diada-adakan seperti itu kan. Nah, ini yang dipakai kan diksi politisasi. Sebenarnya orang itu bersalah. Kurang lebih kayak gitu. Orangnya bersalah, cuman akhirnya ada dua pendapat. Kenapa baru sekarang? Kenapa enggak dari dulu? Habis itu kenapa perkara yang ini enggak? Kenapa perkara yang ini cuman yang kena? Ini kan selalu jadi lagu lama karena untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya bahwa aparat penegak hukum itu bekerja. Selalu kan selama itu kayak gitu. Nah, saya ambil data empirik ya. Ini ya. Nih. Sekarang kita lihat apakah ini politisasi atau tidak. Ya, kasus yang sudah dituntaskan Pak Prabowo, yang lagi berjalan di Pak Prabowo, Surya Darmadi itu, PT Asia Pasifik, ada kaitannya enggak sekarang dengan semua ini dengan masalah politisasi, ya kan? Korupsi dana desa di Bengkulu Utara, kasus hakim di Damanik, kasus korupsi tol Padang itu 27 miliar, gitu loh. Kasus pelabelan ilegal emas di PT Antam, ya kan? Ada enggak kaitan dengan masalah politik? Kasus korupsi dana hibah nasional partai di NPC itu, ya kan? Di Solo, impor gula, ya kan? Nah itu ya impor gula ya mungkin bisa dikait-kaitkan kan gitu kan. Kasus Mas Hasto, impor minyak bumi, minyak tanah, PT Pertamina. Mana itu? Dan maksud saya semua kasus ini sama di atas, semuanya sama standarnya, cuma dipilah-pilah, ya. Yang 1-2 ini politisasi, yang ini enggak. Kan ini kan enggak make sense gitu. Blok Medan kemana? OCCRV kemana? Apa? Gratifikasi jet pribadi yang melibatkan ketua umum partai politik kemana? Laporkan. Anda kan cuma nomor-nomor aja di sini. Anda laporkan. Coba cek. Tadi ada selalu berapa kali kita melaporkan terkait kasus kita itu siapa? Adanya penggunaan Anda bukan. kekayaan yang saya enggak ini ya. Saya enggak ini. Akibat pelaporan itu kawan saya Anda namanya Ubaidillah Badrun akhirnya kemudian tidak lagi menempati posisinya. Itu si Ubaidillah Badrun. Sekarang Anda laporkan apa enggak? Ya, saya 3 kali Ubaidillah melaporkannya. Rangkuti. Tapi Ferry Amsari pesawat jet pribadi yang digunakan Ferry Amsari berani laporkan itu ke KPK. Partai. Ya berani laporkan. Anda enggak. Itu bukan caranya dong, konkret. Sekarang Bung Ferry sudah melaporkan Menteri Dalam Negeri. Kita tunggu apakah laporan Bung Ferry ini akan ditindaklanjuti oleh KPK atau tidak. Gitu loh. Gitu dong. Saat lagi kita akan kembali. Katanya aktivis.